Halo semua, pernikahan adalah sebuah janji suci di mana dua orang insan melakukan sebuah ikrar atau berjanji ingin membangun sebuah keluarga, membina sebuah rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah, rumah tangga yang penuh dengan kedamaian, ketenangan, ketentraman, dan juga kebahagiaan. Bagaimana jika kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut mulai memudar dikarenakan suatu masalah yang tidak terduga? Misalnya, ketika seorang suami tidak lagi mampu menjalankan kewajibannya, terutama kewajiban biologis, dikarenakan suaminya tersebut loyo, atau dikenal juga dalam istilah medis impotensi. Nah, teman-teman, bolehkah seorang istri melakukan atau menggugat cerai suaminya dikarenakan suaminya tersebut loyo atau menderita impotensi sehingga ia merasa kecewa karena tidak terpenuhi kebutuhan biologisnya? Penasaran? Yuk kita bahas. Namun sebelumnya kita intro dulu ya. Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi dengan saya Pak Dangwin di channel Inspirasi dan Motivasi. Apa kabar? Saya doakan semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik sahabatku, teman-teman dimanapun berada, di video kali ini saya akan sharing santai lagi. Kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik namun dianggap tabu di dalam masyarakat kita, yaitu tentang apakah seorang istri boleh menggugat suaminya jika suaminya tersebut loyo atau mengalami suatu penyakit yang disebut dalam dunia medis yaitu impotensi, di mana suaminya tersebut tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu memberikan nafkah batin. Teman-teman, perlu diketahui bahwa sebuah pernikahan terkadang tidak selalu berjalan dengan mulus seperti apa yang diinginkan, yaitu keluarga yang bahagia. Terkadang ada saja masalah yang datang, teman-teman. Salah satu ujian yang jarang sekali dibicarakan karena dianggap tabu oleh masyarakat adalah suatu kondisi di mana suami mengalami masalah seperti impotensi, teman-teman. Ya, dan ini tidak sedikit terjadi di banyak kehidupan sebuah keluarga. Nah, yang menjadi pertanyaan teman-teman, ketika seorang suami mengalami sebuah penyakit yang bernama impotensi, atau ya kita sederhanakan aja lah, suaminya ini loyo. Nah, sehingga si istri atau pasangannya ini merasakan tidak puas, ya, karena suaminya tersebut sudah tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Nah, teman-teman, disinilah timbul rasa kecewa, di mana istrinya tersebut akhirnya mengajukan gugat cerai. Nah, teman-teman, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah seorang istri boleh meminta cerai dalam situasi seperti ini? Teman-teman, dalam Islam, pernikahan adalah jalan menuju sakinah, mawaddah, warohmah, yaitu sebuah keluarga yang bahagia, yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketentraman dan kebahagiaan. Dan salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menyalurkan nafsu syahwat, nafsu biologis dengan cara yang halal, teman-teman. Nah, sekarang jadi masalah adalah bagaimana jika salah satu pihak merasa kebutuhan biologisnya ini tidak terpenuhi, yaitu seorang istri yang mendapati suaminya loyo atau dikenal dalam bahasa medis impotensi, di mana seorang suami
tidak mampu melakukan atau menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah batin. Nah, teman-teman, yang jadi pertanyaan, apakah seorang istri berhak meminta cerai karena suaminya tersebut loyo, yang dia merasa kebutuhan batinnya ini tidak terpenuhi, hasrat biologisnya tidak tersalurkan, teman-teman, karena ketidakmampuan dari suaminya tersebut. Perlu diketahui, teman-teman, para ulama sepakat bahwa seorang istri memiliki hak untuk meminta cerai jika suaminya tidak mampu menjalankan kewajibannya secara fisik, yaitu tadi memenuhi kebutuhan biologisnya. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa seorang istri boleh meminta cerai jika terbukti suaminya tersebut tidak mampu menjalani kewajibannya secara fisik untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Dalam hal ini suaminya tersebut loyo atau impoten, teman-teman. Nah, ini perlu dibuktikan secara medis bahwa memang benar suaminya tersebut menderita impotensi. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Hambali, para ulama tersebut berpendapat bahwa seorang suami diberi waktu. Jadi teman-teman, diberi waktu selama 1 tahun untuk melakukan pengobatan. Jadi jangan langsung gugat cerai, tapi beri kesempatan seorang suami tersebut untuk melakukan pengobatan selama 1 tahun. Nah, jika dalam 1 tahun tersebut suami tersebut setelah menjalani pengobatan, dicari apa penyebabnya dan diobati, akan tetapi tidak juga berhasil, maka ketika istri menggugat cerai suaminya tersebut, ini bisa dipertimbangkan. Di Indonesia, teman-teman, di negara kita tercinta, hukum juga mengakui bahwa sebuah penyakit yang tidak bisa disembuhkan, termasuk impotensi tadi, teman-teman, itu dapat menjadi sebuah alasan untuk mengajukan gugat cerai. Nah, akan tetapi teman-teman, prosesnya biasanya akan diawali dengan mediasi, teman-teman, di pengadilan agama. Jadi seorang istri tidak serta-merta dia langsung mengajukan gugat cerai lalu diputuskan oleh pengadilan, tidak. Mereka akan dimediasi dulu, ya. Misalnya nanti istri itu oleh pengadilan perlu membuktikan apakah benar, misalnya nih istrinya nih datanglah ke pengadilan mengajukan khulu, menggugat cerai. Dia berkata bahwa suaminya tersebut loyo sehingga tidak bisa memberikan nafkah batin, ya. Nah, nanti di pengadilan itu akan meminta bukti, teman-teman, kalau memang suaminya tersebut seperti yang dia katakan, suaminya impoten, loyo, nanti akan diminta sama hakim secara tertulis, ya, bahwa apa yang dikatakannya tersebut terbukti, ya, dan ini biasanya dikeluarkan oleh dokter, ya. Jadi intinya seorang istri jika ia mengajukan gugat cerai karena suaminya loyo, dia perlu membuktikan bahwa kondisi medis tersebut sesuai dengan apa yang ia katakan. Nanti dibuktikan dengan pemeriksaan dokter misalnya kan, atau hasil dari rumah sakit atau dokter yang berkompeten yang menangani masalah tersebut. Yang kedua, teman-teman, biasanya prosesnya tersebut akan melibatkan mediasi, teman-teman. Ya, sebuah mediasi untuk mencari jalan yang terbaik. Teman-teman, ini penting. Jangan terburu-buru melakukan gugat cerai dikarenakan suami loyo, suami impoten. Jangan buru-buru, teman-teman. Perlu diingat bahwa perceraian itu adalah suatu keputusan yang besar, ya, keputusan besar yang harus diambil dengan hati-hati.
nggak boleh sembarangan, ya, hanya karena menuruti nafsu, karena tidak sabar, akhirnya gugat cerai. Ya, hati-hati teman-teman. Jadi sebelum kamu melakukan gugat cerai ke pengadilan dengan alasan bahwa suamimu loyo, impoten, yang pertama kamu harus melakukan komunikasi terbuka dengan suami. Diskusikan. Oh, ternyata suamiku ini loyo karena menderita suatu penyakit. Biasanya yang menyebabkan impoten ini teman-teman, ada beberapa penyakit. Salah satunya adalah penyakit diabetes atau penyakit gula. Jadi diskusikan, Bang atau Pak atau Mas, yuk kita coba lakukan pengobatan. Diobat dulu penyakitnya nih, ya, diobat penyakitnya, diturunkan gulanya. Mana tahu dengan melakukan pengobatan tersebut suamimu normal lagi, ya, sehat kembali gitu. Jadi diskusikan teman-teman, diskusikan apa yang menjadi masalah dan carilah solusi atau jalan keluar yang terbaik. Yang kedua yang harus teman-teman lakukan adalah konsultasi dengan ahlinya. Di sini bisa teman-teman temui dokter, ya, yang khusus menangani masalah impotensi, ya kan? Yaitu dokter andrologi misalnya kan. Jadi dicari pengobatan yang terbaik, ya, sebelum teman-teman melakukan gugat cerai, diobati dulu. Teman-teman juga bisa berkonsultasi dengan konselor pernikahan, ya. Yang ketiga yang harus teman-teman lakukan, dan ini sangat penting, apa itu? Bersabar dan juga berdoa teman-teman, ya. Jadi berikan waktu kepada suami untuk melakukan pengobatan, ya, berikan waktu selama 1 tahun, dan selama pengobatan ini kamu harus sabar teman-teman, ya, jangan terburu-buru, harus sabar, berikan waktu 1 tahun untuk menjalani pengobatan dan carilah solusi terbaik, ya, karena perceraian itu boleh, namun kalau bisa bertahan, kenapa harus bercerai? Ya, jadi jangan ragu untuk mendiskusikan kepada pasangan. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah apakah seorang istri boleh meminta cerai ketika suaminya mengalami impotensi atau loyo? Maka jawabannya adalah boleh. Ya, boleh. Akan tetapi harus melalui proses yang sesuai dengan hukum agama dan juga hukum negara. Jadi ingat teman-teman, pernikahan adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan ujian. Terkadang cinta sejati justru diuji di saat-saat yang sulit seperti ini. Ketika suami loyo misalnya. Nah, teman-teman, bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah kondisi seperti ini cukup menjadi sebuah alasan untuk perceraian? Silakan share pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Demikianlah video singkat saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.